Mulai saat ini kita coba, kita disiplin Pak. Timelinenya jelas, timeline yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dengan yang kita gunakan timeline yang sama Pak. Kita bisa saling mengoreksi diri Pak, kita bisa saling mengingatkan. Harusnya kalau sudah bulan segini kita sudah ada di proses mana. Kita bisa mengukur diri kita Pak, kita sudah terlambat atau tidak. Ayo Pak, ayo sama-sama kita saling mengingatkan Pak. Perhatikan timelinenya, perhatikan posisi kita, pastikan kita berada di waktu dan timeline yang tepat. Mungkin itu Pak, kita disiplin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya mengingat waktu ya, sebelum kita akhiri sesi ini, kita beri kesempatan mungkin mulai dari Mas Ardan ya, untuk sebagai kalimat penutup di sesi kita ini tentang pengawasan dan pelaporan. Silakan Mas Ardan. Ya, makasih Pak Dit. Ya Bapak Ibu, kalau dari saya sebenarnya kalau dari sistem mulai dari perencanaan sampai akhir itu mekanismenya udah jelas ya. Kalau dari teknis operator untuk pegawai teknis dikasih bimbingan bisa paham lah, ada itu panduannya, petunjuknya itu bisa diikuti, nggak mesti diingat, di panduannya aja diikuti. Oh input ini bisa itu diikuti. Tapi masalahnya itu adalah komitmen dari kepala daerah dan kepala OPD itu ya. Ini bukan masalah di Papua saja, di hampir banyak di Indonesia, yaitu kepala daerah dan kepala OPD mempunyai kekuasaan yang menganggap dirinya ya raja-raja kecil gitu. Ini saya vulgar aja ya, kita buka-bukaan aja ya. Kalau komitmennya ya tidak mendukung reformasi birokrasi ya seperti itu. Terkait syarat salur, salah satu kepala OPD saja yang ego, kepala OPD lain tepat waktu, salah satunya ini terlambat, ya satu Pemda terlambat jadinya. Nggak bisa kita saat yang lain kompak, satunya tidak gitu. Ini harus berjalan seiring sejalan gitu. Ada juga kepala OPD yang dapat kami terima laporan sudah 4 bulan atau 4 tahun itu nggak masuk kepala OPD-nya di salah satu kabupaten gitu ya. Ada yang ketawa gitu ya. Ya itu salah satunya penyebabnya RAP terlambat, salur salah satunya itu. Banyak akar masalahnya banyak, cuman ya salah satunya itu komitmen level atas gitu ya. Terus selanjutnya ini BP3OKP. Kalau sebelumnya saya dengar Pak Yosep pernah ke kantor kami gitu ya. Ya, kami sudah mulai dilibatkan oleh Pemda untuk terkait otsus ini dari tahap musrenbang seperti itu. Terkait RAP sudah mulai. Saya sampaikan ke Pak Yosep, mulai sekarang Pak, Bapak yang harus aktif. Bapak kejar. Kalau bisa misalnya tahun depan 2026 Januari kejar Pak, RAP-nya mana? Nggak mesti nunggu April. April itu paling terlambat. Kalau Januari sudah lengkap, Januari bisa disalurkan. Itu tadi pernyataan dari Pak Sutarto gitu. Paling lambat April. Kalau Januari cepat, ya sudah bisa disalurkan. Tidak susah gitu. Kita terlambat, ya semuanya terlambat gitu. Dan salah satu lagi kisi-kisinya gitu, kalau kita memang melaksanakan kegiatan itu dengan jelas, real, pertanggungjawabannya nggak susah, tinggal input saja. Yang masalah itu adalah kegiatan yang fiktif, kegiatan yang manipulatif, itu susah ngarang Pak, susah ngarangnya. Misalnya kita ngarang jalan-jalan ke Bali, kalau kita memang ke Bali kan nggak susah, saya ke Bali, ke sini, ke situ. Tapi kalau suruh ngarang bebas, saya ke Bali tapi nggak pernah ke Bali gitu misalnya, ya sulit. Sama kayak kegiatan, nggak ada kegiatannya, uangnya tersalur, dibikin LPJ, ya sulit, datanya mana, koordinatnya mana, ya itu ya salah satunya yaitu. Jadi mulai dari komitmen atas sampai bawah, saya yakin kalau atasnya udah komitmen, bawah tinggal ngikut aja itu Pak, satu komando. Dari kepala daerahnya, kepala OPD itu komitmen, bawahan tinggal ngikut gitu ya. Ya sementara itu dari saya, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardan. Berikutnya
Penutup dari Bapak Yosep, singkat saja Pak. Satu pesan saya adalah kita Papua Selatan mau berubah. Kita harus menjadi one team, menjadi tim yang handal, yang tangguh, yang agile, yang lincah, yang komunikatif, transparansi. Itu sangat penting, dan membangun Papua Selatan siapapun dia harus kita bangun dengan hati, karena dengan hati akan terjadi sebuah perubahan dan percepatan di Papua Selatan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Yosep. Terakhir penutup dari Bapak Hasan, kami persilakan. Terima kasih. Untuk mengoptimalkan manfaat atau outcome dari Otsus, dana Otsus di Papua, kami menyampaikan minimal 4 pesan. Yang pertama, perkuat tata kelola, benahi tata kelola, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan seterusnya. Tolong dilengkapi Bapak Ibu, sehingga kita disiplin seperti tadi kata Pak Ardan, kita komitmen bersama Pak, kami siap bersama dengan Bapak Ibu. Yang pertama, benahi tata kelola. Kemudian yang kedua, sinkronisasi dan integrasi pengelolaan dana Otsus dengan APBD. Jangan dipisah-pisah lagi Pak, lakukan paralel. Bapak sudah bisa tepat waktu penetapan anggaran, harusnya bisa tepat waktu RAP. Bapak bisa tepat waktu menyampaikan laporan keuangan untuk diaudit oleh BPK, harusnya Bapak Ibu bisa lebih cepat menyampaikan laporan tahunan untuk sebagai syarat salur tahap pertama. Kemudian yang ketiga, interoperabilitas fasilitas aplikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dana Otsus. Kemarin Pak Emil dengan Pak Jaka sudah menyampaikan itu. Tinggal kesiapan kita untuk melaksanakan dan mengimplementasikannya. Dan terakhir, perkuat dan optimalkan APIP. Inspektorat di masing-masing daerah tolong diperkuat dan dioptimalkan. Salah satu model wujud komitmen kita untuk memperkuat inspektorat adalah komitmen untuk memenuhi sumber daya mereka, termasuk komitmen untuk memenuhi anggaran minimal untuk inspektorat. Tolong dipenuhi, termasuk untuk sumber daya manusianya, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Mungkin itu Pak. Insya Allah Papua bisa terwujud, bersama kita bisa mewujudkan Papua cerdas, Papua sehat, Papua sejahtera. Terima kasih. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk 3 narasumber kita. Baik, tadi kita sudah mendengarkan semua paparan dari para narasumber. Kita sudah mendengarkan bagaimana pengawasannya, sampai tadi ada sistem untuk pelaporannya, perbaikannya ya. Tapi dari semua yang kita sudah bicarakan tadi, poinnya hanya satu yang saya ambil ya, mengutip dari kata-kata Pak Yosep. Mari kita bekerja dengan hati untuk Papua Selatan. Saya Aditya, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Baik, aku pada pulang ini sebelum closing, sebelum pulang ya. Semangat pagi, ya. Cepat aja ini saya. Jadi kita sudah dengar hari ini masih sisa satu sebenarnya. Ini kita gaya Arab ini, perencanaan yang terakhir besok. Nah, izin Pak Zulfakar ya. Ya, saya tertarik tadi dengan Pak Sutarto sampaikan. Apakah sulit mulai dana Otsus? Tolong angkat tangan. Gak ada tuh yang angkat tangan. Berarti mudah kan? Betul tidak? Enggak, berarti betul. Semuanya jadi berarti begini. Di mana sih sebenarnya masalah kok RAP terlambat terus? Ya, terlambat dan terlambat. Kalau di sebelah saya bilang di sebelah ya. Ini sama dengan pokir. Non teknis. Paparan saya hari pertama, masalah kita bukan teknis tapi non teknis. Sudah susun musrenbang Otsus, lapor kepala daerah, jangan di situ, itu nggak dukung saya, pindah sini lokasi, betul kan?
Nah gitu dong, ya. Jadi akhirnya mundur, ya. Balik lagi, susun lagi, ketemu MRP. Jangan yang di sana, ini di sebelah ya, bukan di sini. Jangan atau di sini mungkin juga ya. Balik lagi, akhirnya RAP terlambat. Betul tidak? Coba kuat lagi, betul? Ya betul lah, ya. Jadi mari saya buka-bukaan aja, jangan sampai kayak model poker itu tadi ya. Kedua, tadi paparan dari siapa? Kemenko mana tadi ya? Kok banyak ditemukan dana otsus digunakan di OPD mana tadi? OPD otsus ada 10 kan? BPKAD, Kesbangpol. Kalau saya lihat dalamnya lagi hibah, dan hibah. Ini buat siapa? Ini apa? Jangan sampai ada moral hazard di sana, ada kepentingan. Mungkin Bapak susah ngomong, ya. Kesbangpol, BPKAD, ya. BPKAD, Kesbangpol, apalagi tadi? MRP, banyak di sana buat hibah-hibah. Ya tentu saja nggak mabur-mabur orang Papua, hanya dipakai buat kepentingan elit. Itu di sebelah Pak, mungkin juga di sini, ya. Jadi kami fungsi pencegahan, koordinasi, kami akan monitor ini, nanti tolong laporkan nomor HP saya ada, jika ada intervensi, kita main cantik aja, main informal belakang layar, kami siap bicara dengan MRP, siap, kalau memang ada di sini ya. Dan BP3 UKP juga penting ini, tolong Pak, pasang kuping, pasang telinga, Ibu juga ya, kalau enggak kita ngomong apa seharian? Ternyata semua masalah non teknis bukan teknis, betul tidak? BP3 UKP titip lagi yang Perdasus, ya, untuk pendataan orang asli Papua. Jadi saya mau menyampaikan kami menjebatani mana menjadi PR pusat, kami dorong integrasi sistem. Yang mungkin pusat yang saya tangkap butuh pemahaman teknis tadi, kayak konsultasi. Ini boleh tidak? Ini boleh tidak? Tadi kami usul di sistem integrasi tadi ada semacam helpdesk yang nanti orang bisa tanya, nanti semua orang bisa lihat jawabannya. Lebih ke sana sementara, ya. Tapi kalau daerah sepakat tidak? Karena kita tonggak pembahasan otsus di Merauke, yang ke depan seluruh Merauke, seluruh Papua Selatan ya, di Mapemda, nggak ada lagi terlambat RAP. Bisa? Nanti kita lihat siapa yang terlambat. Yang terlambat berarti confirm di situ ada masalah, ya. Nanti kita intip dengan cara lain. Terima kasih, selamat sore. Ya, balikin. Baik, terima kasih Bang Dian. Mari kita berikan aplaus untuk diri kita masing-masing. Kalau dari pagi sampai sore, saya mau ucapkan terima kasih untuk Bupati Mapi yang sudah bersama-sama kita dari pagi sampai sore hari ini. Bapak luar biasa. Oh, dari kemarin saya berikan aplaus untuk Kabupaten Mapi yang luar biasa. Kayaknya ini akan menjadi contoh bagi kabupaten lain.